Terima kasih. Terima kasih Pastor Iman dan Bapak Ibu, saudara, kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ada di tengah-tengah Bapak Ibu pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan bicara tentang manusia rohani. Gitu ya. Bapak Ibu, manusia rohani ini apa? Coba kalau Bapak Ibu bicara atau diajak bicara oleh seseorang, itu ya, itu nyambung nggak? Terutama kalau diajak bicara hal-hal rohani. Nah, saya punya seorang teman, sahabat, yang melayani dengan aktif menjangkau, memuridkan itu ya, di tempat-tempat yang sulit dan ekstrim. Karena yang dijangkau itu nightclub, tempat prostitusi, lokalisasi, klub-klub tarian, striptease, penjara anak, itu-gitu. Lalu bagaimana mereka memulai percakapan, tentu perkenalan biasa, tapi cara yang utama, mereka mencoba percakapan dengan hal-hal rohani. Nah, ini yang dulu saya nggak ngerti, gitu. Karena coba untuk memuridkan orang dengan mendekati mereka dengan kesenangannya, hobinya. Oh ya, yang senangnya nyanyi kita ajak karaoke, yang senang jalan-jalan kita ajak piknik gitu. Akhirnya kita membuat klub orang-orang suka karaoke, orang-orang suka piknik, tetapi mereka tidak siap untuk dimuridkan. Kenapa? Itu bahasanya tuaian yang belum matang, belum siap untuk dituai. Jadi ditungguin bertahun-tahun, tapi yang siap untuk dituai, waktu kita ajak bicara hal rohani, itu nyambung. Hal rohani apa sih? Gampang, ngomong aja tentang Tuhan. Kalau Bapak Ibu ngomong, atau saya ajak bicara, atau ada orang ngajak bicara ngomong tentang Tuhan, orang khotbah ini kan ngomong tentang Tuhan ya. Kalau ngomong tentang diri sendiri itu namanya kesaksian lah. Tapi kesaksian pengalaman dirinya dengan Tuhan. Bapak Ibu tertarik nggak? Kepengen denger lagi nggak? Lama banget sih. Orang tuh denger JKI Mawar Saron. Mawar Saron ini toko bunga di Kalisari apa-apa. Yang muncul apa? Tadi Bapak Ibu naikkan pujian itu. Ku sembah kau dalam roh dan kebenaran. Namanya siapa? Itu namanya Tuhan Yesus. Keharumannya, dia memperkenalkan dirinya dengan keharuman seperti bunga mawar dari Sharon. Dan orang lalu mengatakan kau Mawar Sharon. Itu pribadi, itu hubungan keintiman. Kalau orang punya nickname, punya nama julukan, itu berarti dia dekat. Gitu. Enggak berani dong, ya kan? Orang kan pasti punya nama-nama julukan waktu dia kecil, semuanya. Tapi kalau orang berani memanggil dengan nama khusus, nama panggilan, itu artinya ada kedekatan. Dan dia tidak memperkenalkan diri, aku Tuhan, Yesus Kristus Tuhan dan Rajamu. Tapi kalau Mawar Sharon, Bapak Ibu yang dulu pernah menulis surat cinta, waktu belum ada sosial media, email dan semuanya, coba dicari kalau masih ada di tumpukan-tumpukan, di lemari atau di koper itu ya. Dengan cara apa Bapak Ibu memanggil kekasih Bapak Ibu? Ya, pasti punya panggilan-panggilan khusus di dalam hidupnya. Nah, kalau kita tidak tertarik diajak bicara hal rohani, atau kita mendengar hal rohani, dan kita kurang tertarik, ada tanda tanya besar sebenarnya. Apakah saya bukan orang Kristen Pak? Oh enggak, orang Kristen. Apakah saya belum lahir baru? Mungkin sudah. Apakah saya belum percaya sungguh-sungguh? Sudah. Tapi apa yang menyebabkan ada orang yang begitu dengar hal rohani, itu bisa sangat antusias. Sebelum buka ayatnya, saya mau cerita. Seminggu kemarin, 3 hari, kami ada KKR di kampus. Di tengah semester, itu ya, selama 3 malam berturut-turut. Yang luar biasa, buat saya selama hampir 4 tahun, baru kali ini. Itu pembicara tanya, sampai jam berapa? Saya berkata, kebaktian mulai jam 6, worship sekitar 30-35 menit. Lalu setelah itu
kalau mau ada mendoakan atau apa ya sampai jam 8 oke, saya bilang begitu. Tapi dari setengah 7 sampai jam 8 itu khotbah panjang itu Bapak Ibu 1,5 jam, ya kan? Sudah enggak tahan ini pasti. Ini anak-anak umur 19, 18 gitu. 1,5 jam. Bahkan waktu ditanya, masih mau lagi? Oh iya, masih mau lagi. Sayangnya hari Salatiga itu tempat makan jam 8, setengah 9 sudah tutup. Hari terakhir saya sudah pesankan di satu tempat, sudah pesankan masakannya, sudah dimasakan dan setengah 9 sudah harus ada di situ karena jam 9 sudah tutup. Tapi pembicaranya menyampaikan sampai 8.20 ya, sekitar 8.20 dan masih tanya ke anak-anak, gimana? Saya masih banyak yang mau saya sampaikan ini, belum saya sampaikan. Lanjut gitu. Pembicaranya bilang, saya tergantung Pak Roni. Saya bilang, ya saya sudah pesan makan gitu ya. Jadi minta maaf, tapi mereka bertanya-tanya. Dan saya baru dengar dari saya kemarin beberapa anak bilang, oh sebenarnya kami itu pengen lagi loh. Gitu. Mereka bilang, biasanya katanya saya ini juga semangat pasti mendukung untuk lanjut lagi gitu ya. Sebenarnya nggak masalah sih gitu ya. Tapi itu namanya kehausan Bapak Ibu. Itu namanya punya kerinduan. Kerinduan akan hal-hal yang rohani. Karena kalau kita tidak punya kerinduan, itu membosankan. Kita akan bertanya, ngapain sih ngomong ini lagi. Kemudian hal yang lain, ada hal-hal yang kita sudah sering dengar, tapi waktu kita dengar lagi, ada yang disegarkan di dalam kita. Ada yang dikuat, ada yang dibaru. Itu karena kita mendengar dengan manusia rohani kita, manusia roh kita. Dan orangnya menyampaikan yang dari roh. Lalu bagaimana kalau orangnya tidak menyampaikan yang dari roh? Kalau kita manusia rohani, kita bisa minta Roh Kudus. Ini saya belajar, Bapak Ibu. Dengar khotbah siapapun, ya kan? Dengar khotbah seperti apapun. Berdoa, Tuhan, ini sebelum dengar khotbah. Saya mau makan dari Engkau, ajari aku benar firman-Mu. Itu. Jadi mungkin 30 menit, 40 menit, 1,5 jam. Bapak Ibu nangkap sesuatu yang di dalam. Karena yang diingatan itu terbatas ya. Mungkin Bapak Ibu punya catatan yang baik, catat itu. Tapi itu pun terbatas. Tapi kalau itu ditangkap di roh, satu kali Roh Kudus ingatkan, hidupkan, dia bisa muncul kembali. Ada sesuatu yang ditanam di hidup kita. Kemudian ketika dia dipanggil, diingatkan oleh Roh Kudus, dia bisa muncul lagi. Jadi jangan cuman tangkap itu sebagai informasi, sebagai kegiatan, sebagai kata-kata. Jangan, karena itu akan lewat. Memori kita terbatas, ingatan kita terbatas. Jadi itu tipsnya. Tangkap dulu, Bapak Ibu berdoa, Tuhan aku mau makan yang dari Engkau. Ajari aku Roh Kudus, beri aku makanan. Itu ya. Jadi dia ngomong apapun, ada sesuatu yang masuk, tangkap Tuhan. Aku mau nangkap dengan manusia rohku. Aku mau nangkap sampai di dalam rohku. Mari kita buka Bapak Ibu. 1 Korintus pasal yang ke-2, ayat yang ke-10. Saya akan mulai baca. Kita baca bergantian ya Bapak Ibu. Saya baca ayat 10, Bapak Ibu baca ayat 11, dan kita bergantian selanjutnya. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 saya akan mulai. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita.
Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu baca pasal 3 ayat 1. Ya, silakan. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3, ya. Oke, cukup. Bapak Ibu, Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Korintus, berarti orang percaya dong, ya kan? Ini bukan orang tidak percaya, tapi kok duniawi. Gitu. Nah, kata yang dipakai di 1 Korintus 2, 1 Korintus 2 ayat yang ke-14 itu, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang dari Roh Allah. Itu sebenarnya manusia jiwani. Sifatnya, ini sifat ya, kalau ada wi, ni, bahasa Indonesia, kayak kalau kuliah gitu ya. Ini sifat, maksudnya sifatnya itu masih ikutin jiwa. Jiwa apa Bapak Ibu? Ya. Pikiran, perasaan, jadi manusia, kamu memang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kamu masih ikuti pikiranmu sendiri, perasaanmu sendiri, kehendakmu sendiri. Saya ingat ini, 20 sekian tahun yang lalu. Gambaran orang Kristen, itu ya. Orang belum percaya, itu. Kalau dibuat gambaran, ini ada kursi, terus dia ada di situ, dia ada di kursinya, dia sendiri. Ini orang belum percaya. Orang sudah percaya, gimana? Ini ada kursi, dia masih di situ, masih. Tapi sudah ada salib Tuhan, sama-sama tapi. Apa yang dirindukan? Ada kursi, ada salib, orangnya turun. Waktu kita belum percaya, akunya yang memimpin. Ya kita kan dari hidup dengan apa sih? Dengan pikiran, dengan perasaan, dengan kehendak. Setiap orang punya kekuatannya. Bapak Ibu bisa cek. Ada orang tajam dalam pikirannya, cerdas, gitu ya. Orang seperti ini, kalau mau dengar khotbah, hanya bisa dikhotbahi orang lebih pintar. Kalau dia tahu yang khotbah itu, cuma sekolah kitab, atau enggak sekolah, itu agak malas. Atau usianya lebih muda. Karena yang memimpin hidupnya
pikirannya. Saya tidak cerita orang lain, cerita diri sendiri. Gitu ya. Jadi itu terjadi bertahun-tahun di hidup saya. Tanpa sadar. Gitu. Karena itu jadi kekuatan. Sudah percaya? Sudah. Lahir baru, terima Tuhan Yesus, terima panggilan, menyerahkan diri, ya. Tapi bertambah waktu, manusia roh kalah kuat dengan manusia jiwani. Jadi yang diberi makan pikirannya terus, tapi rohnya enggak, kecil. Jadi dia kalah. Siapa yang memimpin? Tetap pikirannya, perasaan, atau kehendaknya. Dia di situ, tapi dia masih nongkrong, masih duduk di atas tahta, ya kan? Kalau nyanyi itu bukan kemuliaan bagi Tuhan, gitu. Nyanyi kemuliaan bagi dua, kemuliaan dibagi dua Bapak Ibu, buat Tuhan dan buat kita. Gitu. Jadi kalau ada sesuatu terjadi, sulit sekali untuk bilang puji Tuhan, ini kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Saya nggak ngomong orang lain, saya ngomong diri saya sendiri. Bahkan sampai baru mulai waktu saya kuliah S3 di Inggris. Masih ingat ini. Saya duduk di meja ini baru awal ya, beberapa minggu pertama. Bayangkan, awal saya duduk di meja menghadap laptop sedang mengerjakan proposal lah awal itu. Lalu istri saya di belakang di tempat tidur dia berkata begini, puji Tuhan ya sayang, kalau kita bisa sampai ke tempat ini, itu anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Langsung saya dari posisi duduk di kursi menghadap laptop berbalik ke belakang, mengklarifikasi istri saya, mengkonfirmasi. Kenapa? Ya, anugerah Tuhan, tapi. Gitu. Jadi kalau ada tapi itu sebenarnya di depan tidak berlaku Bapak Ibu. Ya, tapi apa? Tapi kalau saya tidak kenal profesor ini, tapi kalau saya tidak bikin ini, tapi kalau saya itu. Gitu. Jadi saya menganggap Tuhan itu harus saya tolong. Kenapa? Ini masih memimpin. Sudah percaya? Sudah. Baca Alkitab? Iya. Pelayanan? Iya. Tapi yang memimpin sifatnya ini masih duniawi. Ada orang lain perasaannya kuat. Kalau dia bicara, menyampaikan sesuatu, orang mudah tersentuh. Dia bisa bikin orang lain nangis. Mungkin dia bagus untuk bermain drama, acting atau apapun itu ya, sangat menjiwai dengan kata-katanya. Dan orang tersentuh, bisa meneteskan air mata dengan itu. Tetapi air matanya seringkali hanya menyentuh bagian-bagian emosional dan bukan manusia rohani. Kehendak, Bapak Ibu dengar kesaksian yang luar biasa. Orang-orang yang berkata, saya tidak akan menyerah. Gitu ya. Saya mau berjuang. Sampai terakhir, jatuh bangun, bangkrut 10 kali, saya tetap mencoba. Gitu. Wah itu pasti jadi inspirasi di mana-mana, ya kan? Orang akan kagum karena tekadnya kuat. Lalu begini, kadang kita dikasih tahu, oh ini kalau kita berpikir duniawi, perkatakan firman Tuhan dalam hidupmu, janji-janji Tuhan. Karena janji-janji Tuhan itu ya dan amin, iman timbul dari kebenaran. Lalu dia nangkepnya gini, oh iya, itu kan berpikir positif ya Pak. Ya, mungkin ada samanya, tapi banyak bedanya. Berpikir positif itu kita sendiri, berusaha sendiri, dengan kekuatan sendiri, menghadap kaca. Ya mengapa Pak, saya ngajarin anak-anak juga menghadap kaca. Tapi yang diperkatakan bukan perkataan kita sendiri, tapi janji Tuhan. Karena kalau itu, kayaknya enggak ada, pokoknya kekuatannya sumbernya diri sendiri. Aku, ya kan? Kita berkata apa? Yes, ya saya bisa, yes I can. Tapi kalau firman Tuhan bilangnya, I can do all things through Christ who strengthen me. Aku bisa, ya, tapi melalui Kristus yang memampukan aku, memberi kekuatan kepadaku. Kita tidak bisa sendiri, itu bedanya. Lalu kalau orang nangkep itu, wah ini khotbahnya sama aja cuman kayak motivasi, positive thinking. Lain.
Positive thinking itu pakai diri sendiri, pakai kekuatan jiwa. Dia pakai kekuatan pikiran, perasaan atau kehendak. Tinggal di mana? Bapak Ibu lihat nggak? Pelatihan-pelatihan yang membuat orang dengan sound yang begitu luar biasa itu menangis. Bukan Kristen. Itu laris di BUMN-BUMN. Dengan efek itu semua, itu bisa menggugah perasaan orang. Sampai nangis-nangis. Dan percayalah, yang dari jiwa itu sementara. Karena dia tidak masuk sampai ke roh, sampai ke manusia rohnya. Dia hanya menyentuh ke pikiran, perasaan, kehendak. Orang yang tekadnya kuat, kalau dia masih pakai ini, orang Kristen nih, dia hanya bisa dikasih tahu dengan orang yang tekadnya lebih kuat dari dia. Dia nggak bisa dikasih tahu. Nah, contoh paling sederhana dalam hidup saya sendiri. Di kampus ada program namanya Golden Time setiap 2 tahun. Selama 4 bulan itu hamba-hamba Tuhan datang, ada yang 5 hari, ada yang 3 hari, pokoknya full Bapak Ibu. Seperti retreat dan KKR selama 1 semester. Untuk semua mahasiswa wajib ikut gitu ya. Tapi saya duduk di situ setiap sesi mendengarkan. Nah, saya setelah menjalani, saya baru sadar, oh ini perubahan di hidup saya. Dulu saya nggak bisa duduk begitu, selalu saya sambil membaca buku yang lain. Karena sambil dengerin, saya masih bisa lakukan sesuatu yang lain. Apa itu? Kesombongan. Karena saya akan lihat dulu siapa pembicaranya, itu ya. Itu apa latar belakangnya. Kalau bisa di googling dulu, siapa sih dia, pengalamannya seberapa sih itu. Ya ngomong-ngomong kayak gitu. Saya sambil baca buku yang lain. Terus Tuhan pertemukan saya dengan hamba-hamba Tuhan yang sederhana. Saya ketemu dengan oma-oma, umurnya 81 tahun, tidak lulus SD. Tapi sudah hampir 3 tahun ini saya datang ke tempat beliau. Datang Bapak Ibu, belum masuk ke rumahnya, masih di pintu dibuka. Kalau biasa kan kita, halo apa kabar gitu ya, ditanya orang apa kabar, lama gak ketemu, gimana kamu sehat gak gitu. Enggak. Buka pintu nih belum sampai buka, sudah keluar firman. Roni, kamu tahu gak? Kamu tahu ya, Tuhan ini begini-begini, kamu harus ikut ini-gini, jangan mau ini. Baru buka pintu nih, belum terbuka pintunya Bapak Ibu, yang keluar sudah firman. Kalau kita tidak manusia rohani, ngapain sih dengerin oma-oma ini, umur 81, SD aja gak lulus. Ya. Ngomong firman, dan ngomongnya keras lagi, dan tahu lagi. Tahu dari mana kami gak cerita, belum masuk. Gitu. Jadi begitu datang janjian, pasti beliau tanya dengan Tuhan berdoa. Ini kok orang ini sama istrinya mau datang lagi Tuhan, apa yang harus disampaikan, apa yang harus dibagikan. Jadi baru buka pintu sudah keluar firman. Dan percayalah, kehausan kita itu, kerinduan kita menentukan. Kenapa? Karena oma ini, anak-anak waktu itu, saya ketemunya karena ada beberapa anak jalan-jalan, kami sedang acara di depan tempat itu, jalan-jalan ketemu oma itu. Lalu satu orang bilang dengan saya, Bapak, saya ketemu satu oma, wah luar biasa. Waktu saya dengar dia bicara, apinya menyala-nyala, saya bisa rasakan. Itu ya. Api di dalam dirinya. Coba dong saya dikenalin. Gitu. Tadi ngomong dengan kami lama loh. Berapa lamanya coba? Saya 10-15 menit. Wow, pokoknya cerita. Setelah saya ketemu sama itu, dipersilakan masuk. Pertama kali duduk. Bicara 2,5 jam. Bapak Ibu. Apa yang disampaikan? Firman Tuhan. Kesaksian perjalanan hidupnya. Terus setelah 2,5 jam beliau bisa bilang begini. Loh, kok saya bisa ngomong? Itu semua ya sama kamu ya. Apa itu? Manusia rohani. Yang pertama, yang menerima harus rindu, harus mau, harus mencari, harus mengingini. Nanti Tuhan pasti akan beri. Waktu kita punya kerinduan-kerinduan itu. Tapi kalau kita, ya kapan sih nggak selesai-selesai, habis ini mau makan keburu rame. Perjalanan tadi jalannya udah rame banget itu ya. Karena mungkin sudah banyak orang meninggalkan ibu kota semuanya. Tapi
Bapak Ibu datang itu ya. Ini yang terjadi di gereja. Satu orang nangis-nangis di jamaah Tuhan, ngalami Tuhan bicara banyak dalam kebaktian yang sama. Orang di sebelahnya, enggak selesai sih, aku udah mau makan nih nasi ayam, udah buru habis nanti ya kan. Nanti kalau udah ini udah tinggal sisa-sisa gitu. Ngomong terus enggak selesai-selesai, tadi katanya yang terakhir, enggak terakhir-terakhir gitu ya. Itu sudah ayat terakhir katanya masih lanjut lagi. Orang yang sama, duduk bersebelahan, bisa mengalami hal yang berbeda. Pembicaranya sama, tempatnya sama. Apa yang membedakan? Kerinduannya di dalam dirinya. Itu yang menentukan. Bapak Ibu datang ke tempat ini setiap minggu, absen atau dengan kerinduan. Tuhan, setor muka. Kalau enggak dikunjungi Pastor Iman, ditanya di WA, kenapa enggak datang minggu lalu? Sakit mungkin atau apa. Datang dengan kerinduan. Datang dengan kehausan, datang mengingini sesuatu. Datang. Itu, saya bilang ini. Berapa tahun Bapak Ibu jadi orang Kristen? Berapa tahun Bapak Ibu percaya dengan Tuhan Yesus? Tapi siapa yang duduk di sini? Dia atau aku masih? Atau kadang-kadang aku, kadang-kadang dia? Ada yang berikutnya Bapak Ibu. Yang 1 Korintus 3 ayat yang ayat pertama. Tetapi hanya dengan manusia duniawi. Nah yang duniawi yang kedua ini beda ternyata. Katanya itu memang artinya daging. Ini kan jiwa ya. Daging itu kan keinginan. Makan, minum, tidur, itu kan di tubuh ya, di fisik. Ada keinginan-keinginan. Tapi dia tidak bicara semata-mata yang negatif. Dia enggak negatif. Ada pikiran-pikiran yang baik loh. Kita mau melayani Tuhan. Misalnya begini. Bapak Ibu ingat cerita tentang Daud ingin membawa tabut Tuhan kembali ke Yerusalem. Karena selama 40 tahun lebih masa pemerintahan Saul, firman Tuhan bilang begini, mereka tidak mengindahkan, tidak memperhatikan keberadaan tabut itu. Lalu Daud mau membawa dengan apa? Kereta yang baru, dengan lembu. Baik enggak? Baik dong, menghormati, ya kan? Bapak Ibu ada tamu, kita carikan mana mobil yang pantas untuk menjemput tamu, mana yang terbaik gitu. Baik dong. Tapi apa yang terjadi? Disambar Tuhan. Itu ya. Karena itu baik menurut pikirannya sendiri. Nah Daud bingung, ini gimana ya? Saya rindu kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Tapi kok nggak mau? Ternyata setelah itu baru dia diingatkan, Tuhan itu punya cara. Gimana? Harus dipikul itu di bau imam. Bukan pakai lembu. Bukan pakai kereta baru. Sekalipun menurut manusia itu baik. Tapi bukan itu caranya Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau. Nah manusia duniawi, jadi kalau Bapak Ibu berpikir duniawi, yang paling jelek dari manusia duniawi memang seperti di Galatia itu. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu hawa nafsu, percabulan, keserakahan, iri hati dan semuanya. Ada yang kelihatan, dosa-dosa kelihatan. Ada yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan di mana? Di sini. Yang kelihatan itu lebih jelas. Tapi yang tidak kelihatan itu lebih mengerikan sebenarnya. Karena orang bisa sangat baik, bisa sangat sopan, tetapi di dalam hati siapa yang tahu? Apa sebenarnya yang dirasakan, yang dipikirkan tentang orang lain. Gitu. Nah, Bapak Ibu, ini untuk melihat sebenarnya cara bertindak, cara hidup Bapak Ibu, sumbernya dari mana? Dari ini, pikiran, perasaan, kehendak, atau sudah, saya baca lagi, 1 Korintus 2 tadi. Kepada kita
Allah telah menyatakannya oleh roh, huruf besar itu. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat 13, kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Manusia duniawi tidak menerima apa yang dari roh Allah. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa dengar kebenaran bertahun-tahun, tapi kenapa dia tidak berbuah, tidak bertumbuh? Karena mungkin jatuhnya baru sampai di pikiran. Ada benih yang ditaburkan ya. Ada yang di pinggir jalan, itu jelas pasti sudah langsung hilang, tidak ada tanahnya. Tapi ada tanah yang berbatu-batu, mungkin cuma dengar di telinga saja, setelah itu hilang. Ada tanah yang ada semak durinya, di pikiran lalu setelah dengar itu muncul, oh iya ya, kok ngomongnya kayak gitu ya, iya enak aja, dia pendeta, gini-gini, coba kalau aku dan semua. Tumbuh enggak? Enggak, baru mulai tumbuh dihimpit, karena dia hanya sampai ke jiwa. Tidak sampai ke roh, manusia rohani kita. Tidak sampai. Bertahun-tahun, tumbuh, dihimpit, mati. Tumbuh, dihimpit, mati. Tumbuh sebentar, tidak berakar, mati. Dengar, hilang. Dengar, hilang. Saya ingat nih, semangat sekali. Ketemuan dengan teman, dia baru selesai kebaktian, dia sangat antusias. Wah luar biasa tadi, khotbahnya luar biasa, saya diberkati sekali. Oke, coba cerita. Wah apa ya? Lupa. Semangat banget. Luar biasa. Saya diberkati. Coba Bapak Ibu dengar, sambil bicara Tuhan ajari aku, tanam ini sampai di manusia rohku. Terus begitu. Aku mau menangkap yang dari Tuhan. Ini jadi benih, ini jadi kebenaran. Beri aku makan Tuhan. Itu di hati. Itu. Karena tanpa itu, bayangin. Kalau dengar khotbah, sehari 2 sesi. 1 sesi itu 2 jam. Kali 4 bulan Bapak Ibu. Nah, saya sudah sekolah teologi 10 tahun. Ada banyak pembenaran untuk bilang, ya dia juga tahun lalu sudah ngajar di sini yang disampaikan sama itu. Itu orang tidak punya kerinduan, tidak punya kehausan. Dia hanya terima yang di sini, saya sudah tahu. Oh sudah ngerti, kalau ayat itu nanti ngomongnya begini. Nah, itu dari jiwa. Tapi kalau dari roh, kita akan bisa dengar dari orang yang lebih muda, dari orang yang tidak berpendidikan, dari orang yang pendidikannya lebih rendah. Sekalipun kita bisa dengar dan mau dengar. Karena itu bicara kepada manusia roh kita. Bukan hanya bicara kepada pikiran kita. Pasti. Kenapa kok dosen harus gelarnya lebih tinggi daripada mahasiswanya? Ya iya. Bukan berarti dia lebih pintar, enggak selalu. Paling enggak dia sudah lebih baca, lebih banyak daripada orang yang dia ajar gitu. Karena dia tergantung kepada pikirannya. Ya dong. Masa kita dimotivasi sama orang yang baru bangkrut 1 kali aja udah menyerah? Enggak mungkin dong. Pasti dia punya sesuatu yang extraordinary ya kan. Gitu. Tapi kesaksian-kesaksian kita beda harusnya. Dia tidak lagi pakai kekuatan sendiri. Dia tidak lagi pakai idenya sendiri. Meskipun itu hal yang baik. Saya tidak hanya bicara tentang manusia duniawi ini, hal yang berdosa, hal yang jelek. Ya ada, daging itu. Perbuatan daging telah nyata, kata Galatia. Ya. Tapi ada ide kita, pikiran kita, keinginan kita, kemauan kita, semuanya masih memimpin. Itu yang di depan. Itu yang masih memimpin di hidup kita sampai hari ini. Ini Paulus ngomong kepada jemaat di Korintus. Dia bicara kepada orang percaya. Aku gak bisa ngomong hal rohani dengan kamu. Hal rohani itu gimana sih Bapak Ibu? Waktu diajari tentang mengucap syukur, ya gak ngerti. Ya ini kan kebetulan. Ya, dilalah. Wah bejo. Tidak ada bejo, tidak ada delalah. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan.
Dia akan berkata, Tuhan baik ya. Tuhan baik. Dia ngerti. Bahkan di waktu-waktu yang tidak mudah, dia berkata, Tuhan baik. Tuhan ada di situ. Aku mengucap syukur. Mengucap syukur. Ini manusia rohani. Tapi manusia duniawi, dia akan, oh ya ini kebetulan sih. Oh ya pas saja dia ngomong gitu. Kok saya lagi bergumul gitu, kok tiba-tiba orang itu datang terus ngomong sesuatu yang sama persis ya. Kalau manusia rohani dia ngerti, ini Tuhan sedang memberi konfirmasi dalam hidupnya. Bukan dilalah, bukan kebetulan. Apa respon kita dengan keadaan? Bagaimana cara kita menanggapi, memahami sesuatu? Kita tidak akan bisa paham, ya. Saya punya teman, barusan selesai, menyelesaikan studinya, Doctor of Education, tentang spiritual fathering, pembapaan rohani untuk anak-anak di satu suku di Papua. Gitu. Orang ini punya gelar master di bidang konseling, dapat tawaran untuk menjadi wakil rektor sebuah universitas besar di Jawa Timur. Swasta. Di tempat lain diminta jadi dosen tetap. Tapi tahu panggilan Tuhan dalam hidupnya, buat rumah singgah untuk anak jalanan di kota Surabaya. It doesn't make sense untuk pikiran manusia duniawi. Saya tidak bilang Bapak Ibu harus melayani sepenuh waktu semuanya, bukan. Tapi ikuti kehendak Tuhan. Ya. Itu kadang gak masuk akal. Dia punya tawaran karir. Saya tidak bilang semua orang harus begitu. Meninggalkan pilihan-pilihan yang baik, memilih yang sulit. Bukan. Kamu harus mengikuti yang dari Tuhan. Dan yang dari Tuhan dunia tidak bisa paham. Tidak bisa paham. Bagaimana mungkin orang punya gelar doktor chemical engineering, teknik kimia dari Amerika, PhD. Dan Tuhan suruh membuang ijazahnya di laut. Cuman simpan satu ijazah terakhir untuk diberikan kepada bapaknya. Dan Tuhan pakai orang itu membawa Injil ke seluruh Asia, terutama di Asia Tenggara dan di Indonesia. Membangkitkan kembali gereja-gereja di Indonesia di tahun-tahun itu. Namanya John Sung. Ngapain Tuhan? Kuliah S3 di Amerika, ambilnya teknik kimia. Waktu dia mulai mau sekolah teologi karena dia merasa panggilan Tuhan dalam hidupnya, malah stres, gila, dimasukkan rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa itu beberapa bulan dia baca Alkitab puluhan kali. Itu sekolah Alkitabnya dia. Lucu kan? Manusia duniawi tidak bisa paham yang seperti ini. Itu pemborosan, ya kan? Ya dong, SDM seperti ini, coba kalau dia, mungkin kita kalau ketemu dia juga kita nasihati. Coba kalau kamu kerja, jadi ini, ya kan? Kita terutama Bapak Ibu kalau kita lahir di keluarga Tionghoa di Indonesia, ya kan? Mau jadi pendeta, mau apa, itu ya. Ini anak laki-laki besar, punya doktor dari Amerika. Kenapa? Kerja di pemerintahan dong. Kamu bisa memberi pengaruh lebih luas dengan itu. Kalau itu panggilan Tuhan, kerjakan. Tapi kadang Tuhan maunya, ya terserah Tuhan, tidak ada yang sama. Gitu ya. Tapi manusia duniawi tidak bisa paham ini yang dikatakan Paulus. Dia tidak bisa paham. Karena yang dia lihat adalah yang kelihatan. Saya ajak Bapak Ibu baca ayatnya. Dua Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi manusia rohani itu memperhatikan yang tidak kelihatan. Setan-setan Pak, roh-roh di sini, bukan. Tuhan. Tuhan dan kehendaknya. Mungkin ini lebih jelas Bapak Ibu. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi tadi 2
2 Korintus bilang, yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan kekal. Kenapa? Karena yang kelihatan ini diciptakan dari yang tidak kelihatan, yaitu firman Allah. Saya baca lagi. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Berarti nyembah-nyembah aja Pak. Baca firman terus. Bapak Ibu tidak dipanggil jadi pertapa, jangan lakukan itu. Ya, kecuali panggilan Tuhan dalam hidupmu jadi pertapa, doa 7 kali sehari, baca firman semuanya. Sesuai yang Tuhan mau di hidup kita. Tapi saya ingat ini, percakapan kami masih di Inggris, persekutuan bulanan begitu. Satu orang ibu, sudah lama, tadinya suaminya kuliah di Amerika, selesai dari Amerika lanjut ke Skotlandia. Skotlandia ternyata pembimbingnya pindah ke Birmingham, kota tempat kami tinggal, lalu tinggal ke situ, pindah ke situ di tahun terakhir. Lalu dia bergumul, nanti kalau pulang ke Indonesia gimana ya? Sekarang anak-anak ini kan di sini aman ya, pergi sendiri bisa, naik bis sekolah aman. Nanti kalau di Jakarta, kalau nggak punya supir pribadi, kalau nggak ada yang nganter, apalagi sekarang banyak penculikan, wah harus susah, harus repot. Tiba-tiba ada satu orang teman di situ. Saya duduk di meja makan itu, bilang, enggak apa-apa. Hidup ini melewati kesulitan-kesulitan itu tidak sebanding. Kesulitan-kesulitan kita di dunia itu berapa lama. Karena nanti ada kekekalan. Jangan cari yang gampang, tapi cari kehendak Tuhan. Kalau emang Tuhan mau pulang ke Indonesia, melayani di Indonesia, kerja di Indonesia, lakukan. Meskipun ada resiko, ada kesulitan, ada apa. Karena yang kita lakukan sekarang ini merespon Tuhan, dampaknya kekekalan. Selamanya. Oh saya tertegun loh. Karena yang ngomong itu kuliahnya S3 bisnis, bukan teologi. Dia bicara tentang kekekalan. Ini manusia rohani. Pikiran manusia, lebih enak tinggal di Eropa, lebih enak tinggal di Amerika, ada jaminannya, ada begini. Toh suaminya juga sudah selesai studi dengan baik, cari pekerjaan juga bisa. Ada kemudahan-kemudahan, anak-anak lebih aman, lebih nyaman. Tapi apa kehendak Tuhan dalam hidupmu? Itu yang dicari manusia rohani. Gitu. Ayat 14. Manusia duniawi tidak menerima apa yang dari roh Allah. Karena hal itu adalah kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Petrus ini luar biasa. Karena dia menasehati Tuhan Yesus. Bicara dengan gaya yang sangat positif. Tuhan bilang, anak manusia harus menderita, harus ditangkap, harus dibunuh. Sekali-kali itu tidak akan terjadi. Dia ngomongin kayak gini, jangan ngomong yang negatif, ya kan? Pasti Tuhan menjaga. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Jadi manusia rohani ini, ayat 16 baca. Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga dapat menasihati dia. Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Manusia rohani mulai ngerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Pikirannya Kristus. Manusia duniawi ini, murid-muridnya Tuhan Yesus, Bapak Ibu, jangan lalu berkecil hati. Gitu ya. Saya waktu mau pulang dari Birmingham, anak-anak itu semua memberikan kami ucapan. Semua yang kami layani ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, itu ya, ada yang 4 tahun, memberikan foto mereka dengan kami, ada foto mereka sendiri, lalu semua ada ucapan-ucapan farewell gitu ya, terima kasih semuanya. Bapak Ibu tahu nggak?
Apa ucapan paling banyak? Ini anak-anak setiap Jumat PA. Sebulan sekali persekutuan. Masih ketemu ngobrol-ngobrol. Setahun sekali retreat. Setelah 4 tahun, ucapan-ucapan perpisahannya itu. Terima kasih Koroni ya, sate babinya enak sekali. Ini, saya bukan chef di situ. Saya bukan tukang sate babi. Saya menabur benih kebenaran. PA, persekutuan, khotbah, retreat. Kenangan terindahnya adalah sate babinya enak sekali. Itu yang banyak. Ada yang lain sih. Tapi terus saya bilang, ini gimana ya Tuhan? Tahu murid-murid Tuhan Yesus, diajak ngomong Tuhan Yesus tentang ragi orang Farisi. Maksudnya pengajaran. Mikirnya gini, wah Tuhan ngomongin kita ragi karena kita tidak punya roti ini. Ya lumayan lah ya. Murid-murid Tuhan Yesus diajak ngomong hal rohani, mikirnya tidak punya roti. Gitu. Murid-murid saya mikirnya sate babi. Ya agak mirip-mirip lah dengan murid-murid Tuhan Yesus gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Tapi kita perlu Bapak Ibu kesini. Karena kalau enggak, itu ya, sudah 3,5 tahun siang malam dengan Tuhan Yesus, belum ngerti hal rohani. Belum ngerti. Ini yang terjadi. Mr. Iman nanti mungkin bisa cek sambil studi. Orang-orang karena tidak tahu hal rohani, dia begitu lihat cerita 5 roti, 2 ikan. Oh, tafsirnya tahu Bapak Ibu, bagus sekali. Anak kecil itu aja mengeluarkan bekalnya. Lalu orang-orang lain yang tadinya bawa bekal kemudian disembunyiin, mereka jadi tergerak. Dan kemudian mereka keluarkan bekalnya. Ayatnya enggak bilang begitu. Ayatnya bilang mereka semua tidak bawa makanan. Kenapa? Karena sudah berhari-hari dengerin Tuhan Yesus dengan haus dan lapar di roh itu. Enggak bawa bekal. Sudah dicek itu. Yang ada cuman 5 roti dan 2 ikan. Tapi manusia duniawi dia mikir, enggak mungkin dong, dari mana? Dia tidak bisa paham bahwa pengucapan syukur itu bisa melipat gandakan. Bahwa benih yang ditaburkan kematian itu membawa kehidupan, dia enggak paham. Saya pernah satu pameran lukisan, karena yang membuat lukisan itu seorang Romo. Lukisan, beliau melukis dengan tangan kiri. Kenapa? Waktunya enggak cukup untuk saya cerita itu ya. Tapi melukis dengan tangan kiri itu, karena kalau tangan kanan ini kan spontan ya. Kita nulis dengan tangan kanan biasa. Tangan kiri ini kan sulit, berat. Nah saya belajar nulis dengan tangan kiri untuk belajar mengenali diri, mengenali luka-luka batin itu aja lama. Ini ngelukis. Dia bisa melukis dengan tangan kiri. Nah lukisannya dipamerkan. Lukisan terakhir itu gambarnya adalah tunas kelapa seperti lambang pramuka itu loh Bapak Ibu. Nah pas rumah galeri seni itu setelah itu mau ditutup. Nah saya membuat tulisan. Tunas kelapa itu bagaimana dia bisa memunculkan sesuatu yang baru karena ada kematian yang membawa kehidupan. Bapak Ibu percaya tidak ada kematian membawa kehidupan? Kok kita bisa hidup? Karena ada ikan, ayam, sapi, babi, bayam mati buat kita. Ya enggak? Ya dong, dia harus dipotong, mati, lalu kita makan, kita melanjutkan kehidupan dan dia mati. Ada kehidupan yang membawa kematian. Tapi orang enggak bisa paham, bagaimana mungkin kematian membawa kehidupan. Mati ya mati, selesai. Nah, pikiran duniawi akan berkata, oh ya, mari kita makan minum, besok kita mati, selesai. Tidak ada nilai, tidak ada pengharapan. Coba yang suka nonton film, perhatikan. Kalau nonton film-film buatan Perancis, tidak semua sih, tapi saya lihat endingnya sama sekali tidak punya pengharapan. Dia seperti menertawakan kehidupan. Ada orang sudah memperjuangkan, baik ini polisi yang mau jujur, di adegan terakhir ditembak, mati. Pokoknya tidak punya pengharapan. Kenapa? Itu yang pernah terjadi kan di Perancis. Mereka tidak mau otoritas di atasnya, tidak mau rohani, tidak mau semua itu. Ini tapi dia tidak bicara manusia duniawi yang di luar, bukan. Orang Kristen yang masih hidupnya dipimpin oleh akunya.
dipimpin oleh akunya sendiri. Ada cara enggak Pak? Bapak Ibu cek diri sendiri di mana? Siapa yang memimpin perjalanan hidupmu sampai hari ini? Tiang awan, tiang api itu bergerak, baru orang Israel ikut bergerak. Tapi dipimpin tiang awan dan tiang api itu tidak mengenakkan. Kenapa? Nih, tiang awan, tiang api berhenti. Mereka bongkar kemahnya, mereka bongkar barang-barangnya, mereka bongkar semua. Siap-siap bikin tenda, karena dia berhenti kan. Besoknya jalan lagi. Oh, packing lagi ya kan. Dia nggak ngomong kapan, dia nggak ngomong. Anytime dia mau, kapanpun dia mau. Nggak ngomong. Oke, kita ini terbiasa niteni, ya kan. Karena kita pengen pola. Kita pengen rumus, kita pengen kepastian. Oh, besok kalau berhenti lagi, jangan buru-buru dibongkar. Siapa tahu nanti jalan lagi. Besoknya jalan, berhenti, enggak dibongkar ya kan. Nah, santai, tunggu dulu. Sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, 7 hari, 2 minggu. Loh kok enggak jalan? Bongkar, pasang kemah. Besoknya jalan. Jengkelin enggak? Jengkelin kalau kita manusia duniawi. Ya dong. Siapa yang jalan di depan di hidup kita? Itu sebabnya Israel, kita mungkin mikir, oh ada Tuhan, ada hadirat Tuhan yang kuat, ada tiang awan, tiang api, kehadiran Tuhan yang nyata. Kok bikin lembu emas? Karena lembu emas bisa dikontrol. Lembu emas itu mereka kalau pengen jalan-jalan, kalau enggak pengen ya berhenti, ya kan? Kenapa orang membuat berhala? Tanpa sadar siapa berhala di hidup kita? Aku. Karena kalau aku yang ngontrol, persembahan mau ngasih berapa? Ya suka-suka aku. Kalau lagi seneng kasih agak banyak, kasih gini sedikit. Bukan. Tuhan. Orang tidak akan bisa ngerti, diajari tentang persepuluhan, persembahan, korban, menabur. Pendeta ngomongnya tentang uang terus, gini-gini, nah aja dia gini-gini semua gitu. Itu manusia duniawi. Karena dia tidak tahu bahwa dia sedang diajari kebenaran yang akan membuka tingkap-tingkap langit dalam hidupnya, yang akan melipat gandakan berkat Tuhan, membuat dia jadi orang yang bisa dipercaya, jadi bendahara kerajaan surga, jadi saluran berkat. Dia nggak bisa ngerti. Yang dia pikir ngomongnya duit terus, persembahan terus, gitu ya. Gitu. Nah, bahkan orang memberi alasan gini loh Pak, ini kan ya, kalau saya nih ya, saya itu perjanjian baru. Jadi saya memberi itu seperti janda miskin Pak. Tuhan tidak lihat jumlahnya, sedikit saja, 2 keping saja, itu dihargai Tuhan. Oke, kalau kamu mau perjanjian baru, yakin ya, tahu 2 keping itu seluruh nafkahnya. Jadi kalau nafkah Bapak Ibu bukan 2 keping tapi 2 digit, ya kasih semua, perjanjian baru. Perjanjian baru. Semua. Karena sejak dulu ya memang semua punyanya Tuhan. Kenapa di Taman Eden itu ada 1 pohon yang tidak boleh diapa-apain karena itu punyanya Tuhan. Itu representasi, itu simbol gambaran. Bahwa sebenarnya semua pohon ya punyanya Tuhan. Kenapa 1/10 dikembalikan, kita tidak pernah memberi kepada Tuhan. Karena sebenarnya 90% yang lain juga punyanya Tuhan. Gitu. Jangan pernah berpikir, oke Tuhan punyamu 10%, aku 90%. Bukan. Kita mengakui bahwa semua yang kita terima punya Tuhan. Tapi manusia duniawi, ngomong perpuluhan mana ya. Itu khotbah uang lagi dengan ini. Enggak. Manusia rohani mikirnya gini, kapan ada tantangan untuk menabur lagi? Kapan ada kesempatan untuk memberi korban? Karena setiap ada korban, ada api Tuhan yang menyambar, ada kemah, ada berkat Tuhan yang menunggu. Kapan lagi ada kesempatan? Dia akan merindukan. Bapak Ibu,
tabut itu jalan di depan. Selalu, jaraknya kira-kira sekitar 900 meter, 1 kilometer dari barisan-barisan di belakang. Dia yang memimpin, dia yang membuka jalan, dia yang mencari jalan. Dia bisa. Apa yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli? Mereka bawa tabut itu ke peperangan mereka. Mereka yang mimpin sebenarnya. Tuhan, aku mau ini dong, aku mau pindah situ, aku mau kerja ini, aku mau kuliah ini, aku mau pilih ini. Berkati dong Tuhan, ayo ikut dong Tuhan, campur tangan di hidupku. Bukan, harus dia yang duluan. Kau mau apa Tuhan? Kau mau aku kemana? Kau aku mengerjakan apa? Apa yang kau mau di hidupku, di keluargaku? Dia yang di depan, dia yang jalan. Apa yang terjadi? Tabutnya direbut sama orang Filistin. Tuhan membiarkan kemuliaannya dibawa ke Filistin. Bapak Ibu tahu yang terjadi di Filistin? Tabutnya ditaruh di dalam kuil dewa Dagon, gitu ya. Dagon itu bentuknya seperti mermaid, duyung. Tabutnya ditaruh di dalam kuil itu, patungnya jatuh sendiri. Besoknya patungnya diberdiriin, jatuh lagi malah pecah, patah-patah semua. Setelah itu, satu bangsa itu, Alkitab bilangnya benjol-benjol. Dulu saya mikirnya bisul, tapi saya baca satu penafsir bilang kemungkinan itu tumor. Bayangin pandeminya, itu tumor satu negeri. Semua kena tumor dari istana, dari rakyat jelata. Kemarin kita pandemi. Lalu apa yang terjadi? Mereka coba cari, wabah lagi, tikus. Mereka cari cara membawa, mengeluarkan, kalau gitu jangan diambil. Jadi apa? Jangan tolong Tuhan. Manusia rohani tahu sumbernya Tuhan, yang ngajari Tuhan, yang memimpin Tuhan, yang di depan Tuhan, yang jadi Tuhan itu Tuhan. Gimana Bapak Ibu mau jadi manusia rohani? Turun dari tahta. Ini tahtanya dia, ya. Tahtanya Tuhan. Kemuliaan bagi dia, bukan bagi dua. Karena kalau kita masih sama-sama bertahta, kita akan mengambil kredit. Curi kemuliaan Tuhan. Dan itu seringkali tanpa sadar. Tanpa sadar. Bapak Ibu, satu-satunya jalan sebenarnya menyerahkan hidup dan pilihan kepada Tuhan. Membiarkan Tuhan mengambil alih. Tuhan, ini hidupku, ini pikiranku, ini keinginanku, ini kesenanganku. Dan itu setiap hari. Rasul Paulus ngomongnya begini, I die daily, aku mati setiap hari. Matinya seminggu sekali, tidak cukup Bapak Ibu. Setiap hari cukup bicara Tuhan, hari ini aku serahkan hidupku. Aku serahkan pikiranku, perasaanku, kehendakku, keinginan-keinginanku, kesenanganku, rencanaku, apa yang kau mau. Jadi kehendakmu di hidupku. Itu serahkan setiap hari. Izinkan dia mengambil alih. Izinkan dia memimpin. Izinkan dia jalan di depan. Begitu itu dilakukan, nanti Tuhan itu seperti diberi hak untuk mengerjakan kehidupan kita. Kenapa? Kalau kita tidak serahkan, Tuhan menghargai kehendak bebas kita. Tuhan menghargai pilihan-pilihan kita. Tapi pilihan kita itu terbatas. Percayalah kalau disuruh memilih, gitu ya. Kalau disuruh memilih, mungkin saya tidak akan ada di Kopeng, di Ngetasan. Kalau disuruh memilih, ya kan. Saya tutup dengan cerita ini. Saya nggak tahu udah pernah cerita belum, tapi ini pengalaman istri saya. Tahun ketiga ada di Inggris, dia sedang jalan di taman sendirian. Dia taman itu spring ya, autumn ya. Musim gugur mulai tapi belum, jadi indah gitu. Sudah mulai kerasan, dia pergi kemana-mana sendiri bisa, dia sudah mulai tahu jalan, kenal banyak orang, bisa pergi, bisa menikmati gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Di taman itu dia bilang, Tuhan senang ya, aku senang loh ada di sini. Tahu nggak Bapak Ibu, Tuhan bicara apa di hatinya? Oh,
Kamu seneng ya? Tahu enggak artinya Bapak Ibu? Manusia rohani tahu itu. Artinya Tuhan enggak seneng. Oh kamu seneng ya? Gitu. Seneng Tuhan. Apalagi Indonesia waktu itu ya kan. Demo-demo besar di Jakarta dengan angka-angka cantik itu semuanya. Bikin malas pulang ke Indonesia. Gitu ya. Lalu setelah dia selesai jalan dari taman itu, dia mau ke rumah satu keluarga Korea yang memang dia layani anaknya. Karena anaknya berkebutuhan khusus, harus dirawat itu ya. Singkat cerita dia datang ke situ, keluarga itu baru pulang dari piknik 3 hari. Nginap di daerah namanya Lake District. Itu tempat dengan danau-danau indah gitu ya. Danau-danau besar, dengan hotel yang pemandangannya jendelanya langsung menghadap ke danau. Anaknya sedang diturunkan dengan kursi roda dari mobil van mereka, diturunkan gitu. Lalu lihat istri saya dari jauh, karena dia lihat sedang diturunkan, dia mencoba menolong, dia lari-lari gitu. Anak ini ceria sekali, dia nggak bisa ngomong karena sudah dikasih alat bantu pernafasan di sini, jadi nggak bisa keluar suaranya. Tapi excited kan bisa ya, dia harus di kursi roda, harus diikat semua. Tapi karena sukacita itu kan bisa kelihatan ya, wah senang sekali. Lihat istri saya. Sambil dorong kursi rodanya ke dalam rumah, mamanya bilang dengan anaknya namanya Jun. Jun, kamu ini loh, mama sudah bawa kamu pergi 3 hari, nginep di hotel terbaik, pemandangan terbaik. Tapi kamu tidak pernah tersenyum satu kali pun. Kamu begitu lihat Meli aja langsung sukacita. Tahu begitu kita nggak usah pergi. Kita di sini aja suruh Meli datang ke sini. Menurut saya itu kesimpulan yang salah. Harusnya ajak istrinya, saya dan suaminya pergi jalan-jalan ke situ, sukacitanya lengkap ya kan gitu. Itu. Tapi saya enggak ngomong gitu Bapak Ibu. Itu di hati gitu, bercanda dengan dia gitu. Tuhan ngomong waktu itu dengan istri saya. Apa yang dia ngomong? Kamu tahu seperti Jun itu. Bukan di mana yang penting, tapi bersama dengan siapa. Bapak Ibu ngerti? Dia pergi ke tempat yang indah, bagus semua. Tapi tidak dengan orang yang penting dalam hidupnya dan dikasih. Itu yang Tuhan mau bicara ke kami lewat istri saya. Bukan karena di Inggris kamu suka, di sini aman, nyaman, semua ada, orang-orang dekat, itu melayani. Bukan. Tapi di mana? Kalau Tuhan pimpin, kalau tiang awan dan tiang api itu bergerak, apakah kita mau mengikuti? Manusia duniawi berpikir itu kebodohan. Tapi kalau pimpinan Tuhan membawa kita ke situ, manusia rohani akan ngerti. Meskipun kita di tempat yang bagus, di tempat yang enak, di tempat yang nyaman, di tempat yang menyenangkan, kalau tidak ada Tuhan di situ, kita akan mati. Karena yang paling penting buat hidup kita adalah itu. Spiritually alive, hidup kalau kita bersama dengan Dia, kalau kita ada di pusat kehendak-Nya, kalau Dia yang memimpin jalan di depan di hidup kita, Dia yang membuka jalan, Dia akan bertanggung jawab. Dia akan memimpin ke situ. Kalau dia perintahkan, pergi ke sungai itu, jangan pergi ke sungai yang lain. Karena burung gagak alamatnya ke sungai itu, gitu ya. Tidak bisa ke kampung kali, ke kali garang, tidak bisa, gitu ya. Harus ke kali yang ditunjukkan oleh Tuhan.